Walaupun bahasa Inggrisnya sangat bagus, tapi lembar ujian bahasa Jepangnya dikosongkan, ada kemungkinan nanti dia tidak akan lolos ke tahap ketiga atau di tahap ujian wawancara. Konnichiwa minasan, apa kabar semuanya? Sugoi desu. Semoga teman-teman yang menonton dalam keadaan yang luar biasa terus ya. Di video saya kali ini, saya akan mencoba mengupas tuntas informasi beasiswa pemerintah Jepang atau beasiswa Max. Nah, sebenarnya informasinya ini sudah ada di website. Cuman mungkin masih ada beberapa informasi yang kurang atau misalnya informasi yang agak membingungkan. Nah, di sini saya coba merangkum seluruh informasi yang ada di website. Kemudian saya kombinasikan dengan pengalaman saya sendiri, informasi dari teman-teman, dan hasil riset saya sendiri. Kita mulai aja videonya sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya ini. Jangan lupa juga untuk menonton video saya yang lainnya, karena di situ ada beberapa informasi sharing-sharing yang semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam kenal, nama saya Didit, saya seorang dokter umum dan saat ini saya adalah mahasiswa tahun pertama di Niigata University, Jepang. Jadi saya juga adalah penerima beasiswa Max atau beasiswa pemerintah Jepang ini melalui jalur U2U atau jalur University Recommendation yang akan saya bahas lagi infonya sebentar lebih detail. Beasiswa Max adalah beasiswa yang berasal dari pemerintah Jepang, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi atau sering disingkat menjadi Max. Nah, beasiswa ini ditujukan untuk pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke Jepang. Dan beasiswa ini sudah meliputi biaya hidup dan biaya studi tanpa ada ikatan dinas. Untuk kategori beasiswa Max ini terbagi dua secara umum, yaitu program non-gelar dan gelar. Jadi intinya program non-gelar itu kita tidak mendapatkan gelar ya, misalnya gelar S1, S2, atau S3. Dan untuk program gelar itu akan mendapatkan ijazah jika menyelesaikan studinya. Jadi program ini dikhususkan untuk bagi para guru di Indonesia yang ingin meningkatkan kualitas mengajarnya. Dan program ini itu kurang lebih berlangsung selama 1 tahun 6 bulan. Disertai dengan 6 bulan pertama untuk belajar bahasa Jepang. Beasiswa Max juga menawarkan beasiswa untuk lulusan D4 atau S1 program bahasa Jepang untuk mendalami bahasa Jepang itu sendiri sekaligus untuk mempelajari budaya Jepang, dan programnya ini berlangsung selama 1 tahun ya teman-teman, dan di akhirnya itu akan mendapatkan sertifikat bukan gelar. Jadi research student ini adalah program non-gelar ya teman-teman, jadi jangan bingung karena informasi di website itu dicantumkan tentang research student ini. Jadi program research student ini dikhususkan untuk orang-orang yang ingin mendapatkan pengalaman penelitian di Jepang dengan teknologi yang ada tentunya. Dan di akhirnya jika teman-teman disetujui oleh profesor atau sensei di universitas atau lab tersebut, teman-teman juga bisa melanjutkan ke jenjang S2 atau S3. Bisa dibilang program ini tuh kayak semacam program exchange juga kalau misalnya ada universitas di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan universitas di Jepang. Misalnya orang-orang yang statusnya sementara menjadi mahasiswa pendidikan dokter spesialis atau PPDS itu juga bisa mengikuti program ini selama universitas di Indonesia memiliki kerjasama dengan universitas yang ada di Jepang. Tapi di beberapa kasus calon awardee itu tidak perlu mengikuti program research student ini. Nah, mungkin teman-teman sekarang bertanya, apakah orang-orang yang ingin melanjutkan S2 atau S3 ke Jepang juga wajib nih melewati fase research student ini? Ikuti terus videonya karena sebentar saya akan bahas informasi ini secara detail. Jadi, beasiswa Max memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang sudah menyelesaikan SMA, SMK, atau sederajat untuk melanjutkan ke jenjang Specialized Training College atau di Jepang sering disebut dengan Senshu. Dan program ini setara dengan D2. Jadi, buat teman-teman yang nantinya menyelesaikan program ini bisa melanjutkan ke jenjang S1. Dan durasi untuk menyelesaikan program Senshu ini berlangsung selama 2 tahun plus 1 tahun untuk mempelajari bahasa Jepang terlebih dahulu. Nah, kalau tadi itu untuk program D2. Kalau untuk program ini, teman-teman pelajar SMA, SMK, atau sederajat bisa melanjutkan ke College of Training atau kalau di Jepang disebut dengan Koto Senmon Gakko, dan ini setara dengan program D3. College of Training atau Kosen adalah sekolah yang berfokus terhadap studi teknis yang terdiri dari eksperimen dan latihan-latihan praktis. Dan lulusannya itu diharapkan dapat menjadi ahli teknik atau insinyur. Nah, sedikit informasi aja nih, kalau di Jepang itu Kosen ini diperuntukkan untuk anak-anak yang sudah
menyelesaikan program SMP dan melanjutkan College of Training ini selama 5 tahun. Nah, tapi karena tadi kan di Indonesia orang sudah menyelesaikan SMA atau SMK sederajat nih yang bisa mengikuti program ini. Jadi otomatis kalau nanti lulus teman-teman langsung menjadi mahasiswa tahun ketiga di program ini. Dan apabila teman-teman nantinya sudah menyelesaikan program ini, sama kayak Sensio tadi, teman-teman juga bisa menjadi mahasiswa tahun ketiga di program S1 jika memiliki kesempatan untuk melanjutkan studinya. Kemudian durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program kosen ini sedikit lebih lama dari program Sensio tadi karena memang ini untuk D3, yaitu selama 4 tahun sampai 4,5 tahun, plus sebelumnya itu akan mempelajari bahasa Jepang dulu secara fokus selama 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi gini ya teman-teman, berdasarkan informasi yang saya dapat juga, orang-orang yang ingin lanjut S1 ke Jepang dengan beasiswa Max itu sulit banget seleksinya dan nggak tahu berapa banyak kuota yang lulus, bisa dibilang termasuk sedikit sekali. Oleh karena itu, ada beberapa teman-teman yang akhirnya membeli program D2 atau D3 tadi, seperti Kosen maupun Sensio yang sudah saya jelaskan tadi, sebagai alternatif untuk pintu pembuka dulu untuk memulai status pelajarnya di Jepang. Kemudian setelah itu baru melanjutkan ke jenjang S1. Oke, secara umum dulu ya, ada 2 jenis program yang ditawarkan untuk bisa melanjutkan S1, S2, atau S3 ke Jepang dengan beasiswa Max ini, yaitu jalur U2U, University to University, dan jalur G2G atau Government to Government. Wait, bedanya apa? Sebentar saya akan bahas satu persatu. Nah, saya gak akan bahas detail dulu tentang program undergraduate Gakubu atau S1 ini, karena infonya nanti teman-teman bisa baca kok di website Max. Nanti saya cantumkan linknya di bawah, informasinya, karena di situ nanti teman-teman bisa lihat jalur apa yang bisa dipilih, kemudian syarat-syarat berkasnya apa, karena saya akan lebih banyak fokus untuk melanjutkan jenjang S2 atau S3 di video saya kali ini. Oke, kita mulai dari pembahasan fasilitas dulu. Fasilitas apa aja sih yang didapatkan bagi calon awardee yang nantinya mendapatkan beasiswa Max ini? Fasilitas yang akan didapatkan itu kurang lebih hampir sama antara program G2G, U2U, dan kemudian untuk jenjang S1, S2, atau S3. Saya udah coba rangkum di bawah, bisa dibaca sendiri. Dan untuk fasilitas yang berbeda itu mostly di bagian tunjangan hidupnya. Dan sebenarnya nggak terlalu berbeda kok antara jenjang S1, S2, S3, entah itu mau jalur U2U atau jalur G2G. Nah, infonya itu bisa dilihat di bawah juga, saya nggak akan bacakan. Jadi emang berdasarkan tingkatan, semakin tinggi tingkatan studinya, itu semakin mahal. Saya juga nggak tahu apa pertimbangannya, karena bedanya juga kayak cuman sedikit-sedikit gitu, nggak terlalu signifikan. Oke, sebagai tambahan ya, terkait fasilitas asrama, saya nggak terlalu mengerti kenapa di website di bagian S1 atau undergraduate itu saya nggak menemukan informasi tentang tersedia fasilitas asrama atau enggak. Tapi kalau misalnya mengklik di bagian research student, itu untuk melanjutkan S2 atau S3, di situ ada informasi yang menjelaskan tentang ada fasilitas asrama yang bisa disediakan oleh pihak kampus. Tapi saya nggak tahu apakah teman-teman S1 juga mendapatkan fasilitas asrama atau enggak. Setahu saya sih bisa ya, karena untuk fasilitas asrama itu biasanya memang lebih dikhususkan untuk teman-teman yang S1 juga. Karena di saya sendiri, saya itu nggak mendapatkan fasilitas asrama di kampus karena melanjutkan S3. Tapi di kampus saya itu menyediakan apartemen yang memiliki kerjasama dengan kampus. Jadi intinya pembayaran di awalnya itu nggak seberat kalau misalnya nggak kerjasama dengan kampus. Karena di Jepang itu setiap kita mau masuk ke apartemen baru, pembayarannya itu bisa 2-3 kali lipat dari biaya sewa yang harusnya kita bayar. Tapi tetap ya, untuk fasilitas asrama itu setahu saya nggak ada yang gratis, jadi tetap harus dibayar berdasarkan biaya tunjangan yang teman-teman terima dari beasiswa Max-nya itu. Jadi untuk program S1 itu cuma input di program ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengerti lebih dalam tentang program G2G ini, entah itu mau mulai S1, S2, atau S3, simak terus video saya kali ini. Tahapnya terbagi atas 2, tahap primary screening dan secondary screening. Di tahap primary screening ini mencakup seleksi dokumen atau berkas, yang kedua ada ujian tulis, yang ketiga ujian wawancara. Dan kalau teman-teman ingin melihat informasi detail apa saja yang perlu disiapkan dalam berkas-berkas tersebut, bisa cek di website Max lagi, saya coba cantumkan di bawah. Jadi teman-teman bisa perhatikan di bagian persyaratan. Nah, di situ akan menjelaskan tentang syarat berkas apa aja yang sesuai. Kemudian di prosedur registrasi, di situ akan membahas detail informasi atau langkah-langkah yang teman-teman perlu lakukan sampai mengirimkan ke kantor Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Kemudian di bagian dokumen yang diperlukan untuk melihat info detail berapa banyak sih rangkap berkas yang diperlukan untuk dikirimkan. Dan biasanya untuk rentang waktunya itu hampir sama tiap tahun. Jadi antara pertengahan April sampai awal Mei. Jadi dicatat aja di notes teman-teman, kalau misalnya ingin apply tahun depan, jangan lupa di antara April sampai Mei itu adalah proses pengiriman berkas untuk beasiswa Max. Dan nanti untuk pengumuman kelulusannya itu juga akan ditampilkan kok di website.
biasanya pada pertengahan Juni juga akan menampilkan nomor ujian teman-teman yang berhak melanjutkan ke tahap ujian tulis. Kemudian di tahap ujian tulis ini, teman-teman akan mengikuti ujian bahasa Inggris dan bahasa Jepang di kantor kedutaan besar ataupun di kantor konsulat Jepang, misalnya seperti Makassar, Bali, Surabaya, dan di kota-kota yang lainnya. Jadi nanti yang mana tertinggi antara ujian bahasa Inggris atau ujian bahasa Jepang, nanti skornya itu yang akan diambil dan akan disandingkan dengan peserta yang lainnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian merasa bahasa Jepang kalian belum terlalu mahir, tapi lebih kuat di bahasa Inggris. Tapi ada tips lainnya nih, kalau misalnya teman-teman merasa bahasa Inggrisnya bagus, jangan dikosongin lembar ujian bahasa Jepangnya. Karena ada beberapa kasus yang mungkin merasa bahasa Inggrisnya bagus, tapi nggak tahu menjawab bahasa Jepang, akhirnya lembar bahasa Jepangnya itu dikosongkan. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat bagus, tapi lembar ujian bahasa Jepangnya dikosongkan, ada kemungkinan nanti dia tidak akan lolos ke tahap ketiga atau di tahap ujian wawancara. Yang terakhir yaitu ujian wawancara. Biasanya teman-teman yang tadi sudah lulus dari ujian tulis akan mengikuti wawancara di kantor kedutaan besar Jepang, dan di ujian wawancaranya ini saya sebenarnya nggak terlalu tahu bagaimana teknis detailnya karena saya kemarin kan jalur U2U, University to University atau University Recommendation, dan biasanya untuk ujian wawancara ini akan dilaksanakan sekitar pertengahan bulan Juli. Kemudian untuk biaya transportasi maupun akomodasi yang dikeluarkan itu nggak ditanggung oleh pihak kedutaan besar Jepang, tapi melalui teman-teman sendiri ya. Di tahap secondary screening ini, teman-teman sudah menyelesaikan seluruh tahap ujian dari embassy, dan berkas teman-teman ini akan dikirim ke pihak MEX atau pihak Kementerian Jepang untuk disaring lagi di sana. Jadi, negara-negara yang memiliki kerjasama diplomatik dengan Jepang akan mengirimkan kandidat terbaik mereka yang akan diajukan ke pihak MEX atau pemerintah Jepang untuk disaring lagi nih bersama dengan teman-teman dari seluruh negara lainnya. Dan di tahap ini, teman-teman sudah nggak perlu melakukan apa-apa lagi selain berdoa, karena emang udah nggak ada ujian ataupun wawancara tambahan lagi dari pihak pemerintah Jepang. Jadi nanti dari mereka aja yang menyaring siapa yang akan lulus, siapa yang tidak lulus. Dan saya pun nggak begitu paham apa yang di screening atau apa yang diseleksi di sini. Jadi berdoa aja yang terbaik karena banyak faktor yang bisa terlibat dalam proses secondary screening ini. Oke, dan di tahap ini buat teman-teman yang tadi sudah lulus nih di tahap ketiga ujian wawancara akan menerima surat pernyataan dari pihak kedutaan besar Jepang di Indonesia bahwa teman-teman sudah lulus primary screening beasiswa MEX, dan ini bisa dijadikan pegangan untuk mencari LOA universitas sesuai dengan peminatan teman-teman. Oke, sedikit tambahan juga nih terkait dengan LOA pada jalur G2G ya teman-teman. Jadi di informasi website itu kan diumumkan bahwa kalau misalnya teman-teman yang sudah menyelesaikan atau lulus nih beasiswa ini akan diberikan waktu 1-1,5 bulan untuk bisa mencari LOA. Jadi ada beberapa teman yang menyarankan untuk mencari LOA secepat mungkin, bahkan mungkin sebelum mengikuti seleksi proses beasiswa MEX itu sendiri. Karena proses pencarian LOA-nya itu sendiri memerlukan waktu yang nggak sebentar, karena ada beberapa sensei atau profesor yang mungkin membalas email teman-teman setelah 1 bulan lamanya. Jadi jangan menunggu terlalu lama untuk mencari LOA. Sementara untuk beasiswa MEX itu sendiri juga menerima kok kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan LOA dari sebuah universitas atau lab maupun dari profesor yang sudah merekomendasikan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa MEX-nya sendiri, ataupun buat teman-teman yang belum mendapatkan LOA itu sendiri juga boleh. Kemudian buat teman-teman yang mengikuti jalur embassy recommendation ini, untuk misalnya seleksi tahun ini itu untuk keberangkatan tahun depan. Jadi bisa dibilang prosesnya lumayan panjang. Jadi perlu disiapkan lebih awal supaya teman-teman nanti nggak salah planning atau nggak salah timing. Karena sekali kelewatan aja prosesnya itu bisa lama banget nunggunya. Beda dengan jalur U2U yang sebentar saya akan jelaskan. Jalur U2U atau University to University. Nah, jalur U2U ini juga sering disebut sebagai University Recommendation karena proses pendaftaran dan seleksinya itu dilakukan oleh universitas di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan salah satu universitas di Jepang. Dan untuk program ini, teman-teman bisa mendaftar untuk program non-gelar yaitu Research Student, maupun program gelar yaitu untuk program Master Degree ataupun program S3 PhD atau Doctoral Degree. Saya akan coba bahas dua jalur U2U ini. Ini infonya nggak ada di website, dan ini sebenarnya berdasarkan pengalaman saya sendiri karena saya mengikuti kedua jalur ini karena saya nggak lulus di jalur yang pertama ya teman-teman. Tapi mungkin ini belum tentu jalur yang fix ya, karena ini mungkin tiap universitas bisa berbeda proses seleksinya. Kalau di kasus saya kemarin, dua jalurnya itu yaitu Special Entry dan General Entry Program.
di mana Special Entry Program ini adalah proses seleksi U2U atau University Recommendation, di mana pihak calon awardee itu nggak harus untuk mencantumkan sertifikat bahasa asing atau bahasa Inggris. Dan untuk jalur ini, teman-teman biasanya otomatis langsung menjadi mahasiswa master atau mahasiswa PhD tanpa melalui fase research student terlebih dahulu. Kemudian untuk General Entry Program, yaitu adalah proses di mana syarat berkas yang dibutuhkan itu hampir sama persis dengan program G2G yang tadi sudah saya jelaskan. Perbedaan yang paling mencolok antara General Entry dan Special Entry tadi, yang pertama, di sini tuh kita sudah harus mencantumkan sertifikat bahasa asing sesuai dengan standar yang ingin dicapai oleh beasiswa Max. Kemudian yang kedua, jika teman-teman mengikuti seleksi General Entry ini, nah di sini teman-teman harus melalui fase research student dulu, mulai dari 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi tergantung dari universitas atau lab atau dari pembimbing supervisor teman-teman nantinya akan memberikan waktu berapa lama. Dan di fase research student itu, di situ nggak dihitung sebagai masa studi S2 atau S3 teman-teman, tapi statusnya sebagai mahasiswa peneliti saja, yang juga biasanya tidak mendapatkan privilege sebagai mahasiswa S2 atau S3, misalnya tidak mendapatkan email kampus, kemudian hanya mendapatkan kartu mahasiswa sementara selama program fase research student itu, kemudian tidak mendapatkan fasilitas diskon mahasiswa seperti naik transportasi Shinkansen atau bus, kemudian tidak mendapatkan akses untuk Zoom Premium. Tahap penyeleksian University Recommendation. Jadi tahapnya ini saya coba rangkum berdasarkan pengalaman saya sendiri yang memang kemarin juga jalur U2U ya teman-teman, karena infonya ini nggak ada di website, dan semoga ini bisa membantu teman-teman yang ingin mengikuti jalur U2U juga nantinya. Secara umum jalur U2U itu seleksinya hanya di universitas di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan salah satu universitas di Jepang. Kemudian untuk fase seleksinya itu nggak selama menunggu misalnya jalur G2G tadi. Contohnya di kasus saya kemarin, untuk intake Oktober 2021, proses seleksinya itu di bulan Januari 2021 atau sekitar 9 bulan sebelum keberangkatan. Untuk fase seleksinya ini saya coba bagi juga terhadap 3 fase. Yang pertama tahap Finding Academic Information or Professor, kemudian tahap Primary Screening, dan Secondary Screening juga. Cara yang pertama, teman-teman bisa menghubungi International Affairs atau International Office di universitas tujuan teman-teman di Jepang, apakah dapat menerima pelamar di universitas tersebut dengan jalur ini atau tidak. Cara yang kedua, teman-teman bisa bertanya ke staf akademik atau ke kantor kerjasama luar negeri di universitas teman-teman sebelumnya di Indonesia, apakah memiliki kerjasama dengan universitas tertentu di Jepang, karena biasanya universitas di Jepang itu maunya cuma bekerja sama atau meluluskan calon awardee yang merupakan mahasiswa ataupun alumni dari universitas tersebut. Atau cara yang ketiga, teman-teman bisa mencari informasi apakah ada seorang profesor di universitas asal teman-teman di Indonesia yang pernah atau sering mengirimkan mahasiswa untuk melanjutkan studi S2 atau S3 ke Jepang, karena biasanya itu adalah salah satu pertanda bahwa profesor tersebut adalah seseorang yang dipercayakan atau memiliki MOU dengan salah satu universitas atau lab di Jepang. Kemudian kita masuk di tahap primary screening. Jadi untuk seleksi dokumennya itu tidak melalui kedutaan besar Jepang lagi seperti jalur G2G tadi, tapi tergantung bagaimana proses seleksi dari profesor ataupun dari universitas asal teman-teman di Indonesia gimana proses seleksi dokumennya. Cuman memang kurang lebih dokumen yang dibutuhkan itu hampir mirip dengan yang tertera dengan di website, tapi kadang-kadang ada sedikit perbedaan juga tergantung gimana model kerjasama atau MOU antara pihak universitas di Indonesia maupun pihak universitas di Jepang itu sendiri. Kemudian nantinya teman-teman akan mendapatkan email dari universitas tujuan di Jepang jika memang teman-teman sudah dinyatakan lulus melalui program seleksi dokumen ini dan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ujian wawancara. Jadi di University Recommendation atau di jalur U2U itu tidak memiliki ujian tulis seperti jalur G2G tadi. Nah, jadi cuma ujian wawancara aja. Dan di ujian wawancaranya itu sebenarnya nanti tergantung gimana mekanisme antara universitas tujuan teman-teman di Jepang mau ngadainnya gimana. Kalau saya kemarin kasusnya karena pandemik dan memang jarak jauh, jadi diadakan via Zoom aja. Kemarin itu kasusnya saya diwawancara oleh pihak associate professor dan salah satu sensei atau supervisor di pihak universitas tujuan yang ingin saya tuju. Dan pertanyaannya itu mostly menanyakan tentang diri saya sendiri, apa motivasi saya ingin melanjutkan studi ke Jepang, dan apa yang akan saya lakukan nanti saat tiba di Jepang, dan setelah selesai dari Jepang, apa planning saya. Jadi sangat bagus kalau misalnya teman-teman yang sudah mencoba menyusun plan, apa-apa aja sih yang akan teman-teman jawab dalam wawancara. Jadi untuk wawancara itu sebenarnya agak tricky, kita nggak bisa memastikan gitu ya,
apa-apa saja pertanyaan yang diberikan. Karena ada juga yang ditanya tentang risetnya itu sendiri, sejauh mana sih informasi atau pengetahuan mereka terhadap riset yang akan dilakukan. Jadi disiapkan aja sebanyak mungkin, mulai dari pengetahuan teman-teman terhadap riset yang teman-teman akan lakukan, kemudian memperbanyak diskusi dan menyusun apa sih motivasi teman-teman sebenarnya sampai ingin melanjutkan studi ke sana. Kemudian tipsnya dalam melakukan wawancara ini, karena secara online, jangan lupa juga untuk tetap menatap kamera untuk memberikan eye contact yang baik, memperhatikan body gesture juga, dan jangan lupa untuk memperhatikan background teman-teman. Jangan ada yang misalnya kurang bagus atau misalnya pakaiannya juga kurang rapi, karena itu juga bisa menjadi salah satu penilaian. Kemudian tips lain yang bisa saya berikan buat teman-teman juga dalam tahap wawancara ini, yaitu dalam menjawab pertanyaan seideal mungkin menjawabnya. Maksudnya gimana? Contohnya, teman-teman nanti diberikan pertanyaan tentang apakah kamu ingin mempelajari bahasa Jepang jika nanti tiba di Jepang. Nah, karena di kasus saya kemarin, saya itu kan nggak harus nih untuk mempelajari bahasa Jepang, karena programnya itu adalah program internasional, di mana sebenarnya kita ke dalam komunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kemarin saya tetap aja jawab ya, karena saya beranggapan ya mungkin interviewer bisa merasa senang gitu ya. Walaupun kemarin program saya itu program internasional, saya juga memiliki keinginan yang besar untuk mempelajari bahasa Jepang, karena tentunya akan sangat bermanfaat terhadap daily life saya nanti selama tinggal di Jepang. Selanjutnya, jika teman-teman sudah dinyatakan lulus di tahap primary screening tadi, biasanya teman-teman akan menerima email nih, pemberitahuan dari universitas di Jepang bahwa teman-teman sudah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa. Kemudian berkasnya ini akan diteruskan ke pihak Max untuk masuk ke tahap secondary screening. Sama seperti jalur G2G tadi, di sini saya juga nggak begitu paham apa yang akan diseleksi oleh pihak Max-nya itu sendiri. Karena biasanya nanti semua orang-orang yang dinyatakan lulus oleh pihak universitas tersebut itu akan disaring ulang lagi oleh pihak Max, dan saya nggak tahu betul apa aja sih yang akan disaring di sini. Jadi di tahap ini teman-teman cuma bisa melakukan adalah banyak berdoa, karena semua kemungkinan bisa ada. Walaupun teman-teman dinyatakan lulus sebagai mahasiswa di universitas tertentu, belum tentu teman-teman juga pasti lulus beasiswa Max. Tapi tenang aja, jangan khawatir, karena biasanya kalau misalnya pun teman-teman tidak lulus di beasiswa Max tersebut, biasanya pihak universitas akan berusaha mencarikan solusi apakah ada alternatif beasiswa lain yang bisa didapatkan. Entah itu misalnya beasiswa lokal kampus ataupun beasiswa swasta yang tentunya sangat banyak kok di Jepang. Jadi jangan khawatir, tetap semangat aja untuk mengikuti seleksinya dan banyak berdoa tentunya. Nah, sedikit tambahan ya buat teman-teman berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi tadi itu kan saya sudah apply ke special entry program, tapi dinyatakan nggak lulus. Saya nggak tahu betul apa penyebabnya, tapi prediksi saya adalah kemungkinan karena saya sedikit merubah ide penelitian yang sebenarnya topiknya itu sudah diberikan dari pihak universitas saya tentang riset apa yang akan dilakukan, tapi saya sedikit memodifikasi dari subjek penelitiannya itu yang akhirnya mungkin ditolak karena dianggap tidak sejalan. Oleh karena itu, pada saat apply saya yang kedua di General Entry, saya udah nggak berani lagi untuk terlalu memodifikasi ide penelitian ataupun subjek penelitian yang sudah diberikan berdasarkan riset yang sementara jalan di universitas saya. Jadi tips yang bisa saya berikan adalah semakin linear atau semakin sejalan minat penelitian teman-teman terhadap universitas yang ingin Anda tuju, itu peluang lulusnya dalam tahap primary screening itu juga lebih besar. Jadi penting banget nih sebelumnya buat teman-teman mencari tahu dulu apa topik riset yang saat ini sedang berjalan di universitas tersebut, misalnya dengan cara mengecek di website dari universitas tersebut atau mengecek seluruh publikasi dari calon supervisor teman-teman di universitas tujuan tersebut. Karena dengan seperti itu, teman-teman bisa mengenali nih apa aja sih topik penelitian yang sering dilakukan oleh salah satu profesor tersebut atau di universitas tersebut. Jadi nanti dalam menyusun research proposal itu bisa lebih bagus karena idenya sudah sejalan, jadi nggak terlalu bertolak belakang. Karena itu bisa menjadi salah satu kunci untuk menerima LOA, entah itu jalur G2G ataupun pada tahap primary screening pada jalur university recommendation. Oke, itu dia tadi pembahasan saya tentang mengupas tuntas beasiswa Max, khususnya buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang S2 atau S3 ke Jepang. Semoga membantu ya teman-teman. Jangan lupa share, komen di kolom komentar di bawah kalau teman-teman memiliki masukan ataupun cerita tersendiri bagaimana teman-teman waktu apply beasiswa Max kemarin, dan jangan lupa share video saya ini ke teman-teman, kerabat, atau keluarga kalian yang juga ingin melanjutkan studinya ke Jepang. Dan jangan lupa subscribe channel saya seperti klik tombol di bawah ini. Semangat terus buat teman-teman yang sementara berjuang mencari beasiswa, dan sampai jumpa.